Agenda 3 Latsar CPNS tahun 2022 ada tugas individu kegiatan pembelajaran asinkronus hari ke-8 mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku dengan outline sebagai berikut. Tentang aku, siapa aku, profil instansi, tugas dan fungsi, dan perwujudan Smart ASN. Namaku adalah Feni Agustina, Sarjana Teknik. Golongan 3, Angkatan 2, Jabatan Analis Lingkungan Hidup dengan instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah. Berikut profil instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan alamat Perkantoran Taman Hutan Raya Raja Lelo atau Tahura, Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah. Visinya yaitu terwujudnya institusi lingkungan hidup yang handal, mumpuni, bersih dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup menuju terciptanya pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Misinya adalah mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik untuk mencapai lingkungan yang sehat dan bersih, tercapainya pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, mewujudkan good environmental government yang profesional dan bermoral, bermartabat dan berakhlak dalam pengolahan pelestarian lingkungan sehingga tercapainya lingkungan yang sehat, bersih, dan indah. Yang ketiga, meningkatkan upaya pencegahan kerusakan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk struktur instansi dapat dilihat pada gambar berikut, di mana ada 4 bidang di bawah kepala dinas, yaitu bidang tata lingkungan, AMDAL dan kehutanan, bidang kebersihan dan pertamanan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Selanjutnya, untuk tugas pokok bidang tata lingkungan dan AMDAL, yaitu melakukan penataan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan konservasi sumber daya alam, perumusan dan pengelolaan teknis perizinan dan kajian dokumen lingkungan hidup, melaksanakan kebijakan dan pengelolaan kehutanan Tahura, serta pengawasan dan pembinaan. Selanjutnya, tugas pokok pada seksi perencanaan dan tata lingkungan yaitu melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, perlindungan, pengendalian, dan evaluasi teknis bidang perencanaan dan tata lingkungan. Untuk fungsi pada seksi perencanaan dan tata lingkungan, yaitu inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, penyusunan dokumen, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan NSDA dan LH, penyusunan status lingkungan hidup daerah, dan pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH. Jenis layanan pada bidang AMDAL ini yaitu secara umum membantu pengurusan perizinan lingkungan hidup, pembuatan SPPL, UKL, UPL, dan AMDAL. Kemudian secara khusus yaitu membantu dalam inventarisasi data dan informasi SDA, membantu dalam pengkoordinasian penyusunan dokumen RPPLH, dokumen RT/RW, NSDA, dan LH, status lingkungan hidup daerah. Guna terwujudnya institusi lingkungan hidup yang handal, mumpuni, bersih dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, maka standar layanan yang harus dicapai yaitu optimalisasi pelayanan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memberi pelayanan prima yang dapat melebihi ekspektasi kepuasan publik. Kemudian, optimalisasi pengkoordinasian penyusunan dokumen RPPLH, dokumen RT/RW, NSDA, dan LH, status lingkungan hidup daerah antar OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang terakhir, wujud
Smart ASN, yaitu menerapkan 5S, senyum, salam, sopan, santun, dan sapa selama memberikan pelayanan izin lingkungan. Hal tersebut merupakan wujud implementasi nilai Smart ASN bersikap hospitality. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelatihan melalui Zoom meeting yang diadakan oleh KLHK sebagai wujud peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan aktualisasi diri. Selanjutnya, disiplin datang tepat waktu sebagai wujud integritas, profesionalisme, dan berwawasan global.